Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Vi, Sophie, dan Ismail karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini, kita akan membahas cara membuat pertanyaan dalam percakapan sehari-hari bahasa Indonesia. Pertama-tama kita mulai dari pertanyaan ya atau tidak. Yes or no questions. Di dalam podcast, aku sering menggunakan pertanyaan jenis ini. Dimulai dengan kata tanya, apakah? Contohnya, apakah para pendengar sudah mengerti? Namun, dalam percakapan sehari-hari, orang Indonesia sangat jarang menggunakan kata tanya, apakah? Jadi, bagaimana dong cara orang Indonesia membuat pertanyaan dalam percakapan sehari-hari? Dengan menggunakan kata enggak, yang berarti tidak. Kata enggak ini diletakkan di belakang, di akhir pertanyaan. Contohnya, apakah kamu mau makan? Bisa jadi, kamu mau makan enggak? Lalu, apakah dia cantik? Dia cantik enggak? Bagaimana dengan apakah kamu sudah makan? Untuk pertanyaan yang mengandung kata sudah, kata yang digunakan di akhir bukan enggak, tapi belum. Apakah kamu sudah makan? Jadi, kamu sudah makan belum? Apakah para pendengar sudah mengerti? Para pendengar sudah mengerti belum? Apakah dia sudah punya anak? Dia sudah punya anak belum? Selain itu, kata sudah dalam percakapan sehari-hari juga sering dihilangkan huruf S-nya. Jadi, udah. Kamu udah makan belum? Kamu udah ngerti belum? Dia udah punya anak belum? Kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari, kata enggak dan belum di akhir kalimat juga bisa dihilangkan. Jadi mirip seperti kalimat biasa, tapi dengan nada yang naik. Rising tone. Contohnya, kamu mau makan. Itu kalimat biasa. Kamu mau makan? Itu pertanyaan. Kamu udah mau makan? Itu kalimat. Kamu udah mau makan? Itu pertanyaan. Para pendengar sudah mengerti? Itu pertanyaan. Para pendengar sudah mengerti. Itu kalimat biasa. Dia sudah punya anak. Itu pertanyaan. Dia sudah punya anak. Itu kalimat biasa. Mungkin agak membingungkan ya, bagaimana membedakan kalimat biasa dengan pertanyaan kalau tidak ada kata tanya di akhir. Jadi, tetap lebih baik pakai ya, supaya lebih jelas kalau kamu sedang bertanya. Nah, di Indonesia, cara bertanya juga bisa dipengaruhi daerah. Contohnya dulu, sepupuku, cousins, dari Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin, kalau bertanya bukan pakai kata enggak atau belum, tapi pakai kah. Contohnya,
Kamu sudah makankah? Kamu sudah mau pulangkah? Jadi, selain yang sudah kamu dengarkan di episode ini, mungkin masih ada variasi-variasi lain. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke pertanyaan terbuka 5W dan 1H. What, where, when, who, why, dan how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam pertanyaan yang baku, yang formal, kata tanya selalu ada di depan. Contohnya, apa makanan yang kamu suka? Nah, kalau dalam percakapan sehari-hari, kata tanya lebih fleksibel. Bisa kadang di depan, di tengah, atau di belakang, tergantung penekanan, emphasis. Contohnya, untuk kata tanya apa? Kamu suka makan apa? Kata apa diletakkan di tempat yang sama dengan jawaban. Contohnya, jawabannya, aku suka makan nasi goreng. Jadi, pertanyaannya, kamu suka makan apa? Kalau untuk pertanyaan pendek, apa itu? Itu apa? Dua-duanya benar. Hanya ada sedikit perbedaan di penekanan, emphasis. Apa itu? Penekanan di kata apa. Itu apa? Penekanan di kata itu. Sekarang, yuk kita bahas kata tanya di mana. Di mana HP-ku? HP-ku di mana? Dua-duanya benar. Yang pertama, penekanan di kata di mana. Yang kedua, penekanan pada kata HP-ku. Di mana HP-ku? HP-ku di mana? Untuk pertanyaan panjang, kata tanya diletakkan di tempat yang sama dengan jawaban. Contohnya, jawabannya, aku lagi di rumah. Jadi pertanyaannya, kamu lagi di mana? Lanjut ke kata tanya, kapan? When? Kamu kapan pulang? Kamu pulang kapan? Yang kedua terdengar lebih santai dan informal. Penekanannya pada kata pulang. Kalau yang pertama, kamu kapan pulang? Penekanannya pada kata kapan. Kamu kapan pulang? Kamu pulang kapan? Selanjutnya, siapa? Who? Untuk pertanyaan panjang, kata siapa letaknya sama dengan jawaban. Aku makan sama teman. Pertanyaannya, kamu makan sama siapa? Untuk pertanyaan pendek, siapa dia? Dia siapa? Dua-duanya benar. Yang pertama, penekanan pada kata siapa. Yang kedua, penekanan pada kata dia. Siapa dia? Dia siapa? Selanjutnya, mengapa atau kenapa. Kata kenapa lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari daripada mengapa. Contohnya, kenapa kamu sedih? Kamu kenapa sedih? Kamu sedih kenapa? Yang pertama, menekankan kata kenapa. Kenapa kamu sedih? Yang kedua,
penekanan pada kata kamu. Kamu kenapa sedih? Yang ketiga, penekanan pada kata sedih. Kamu sedih kenapa? Contoh lain, pertanyaan yang lebih panjang. Kenapa Jakarta selalu macet? Jakarta, kenapa selalu macet? Dua-duanya benar. Perbedaan di penekanan. Yang pertama, menekankan kata kenapa. Yang kedua, menekankan kata Jakarta. Kenapa Jakarta selalu macet? Jakarta, kenapa selalu macet? Kata tanya terakhir, bagaimana atau gimana dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, gimana keadaannya? Gimana situasinya? Keadaannya gimana? Situasinya gimana? Keduanya benar, hanya perbedaan penekanan. Gimana kabarmu? Kabarmu gimana? Pada dasarnya, cara membuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia sehari-hari bermacam-macam dan sangat fleksibel. Perbedaannya hanya sedikit pada penekanan. Jadi, sebaiknya para pendengar belajar berbagai cara yang berbeda, supaya waktu berbicara ada variasi, dan ketika mendengarkan juga bisa mengerti. Semoga episode kali ini para pendengar bisa belajar banyak hal baru tentang cara membuat pertanyaan dalam percakapan sehari-hari. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!